Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat semua. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita atau KD kita yang ketiga, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Coba dibuka bukunya di bab 4 kalau tidak salah Ibu, di buku paket. Kalau sudah ketemu tolong diperhatikan. Ibu hanya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama sekali dulu kita harus ketahui apa itu hukum. Kalau peradilan nanti, hukum dulu. Negara kita ini adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada hukum. Hukum di Indonesia ada berbagai macam. Namun, hukum yang pada umumnya yang selalu kita dengar adalah hukum pidana dan hukum perdata. Baik, sebelum Ibu masuk pada penjelasan daripada hukum pidana dan hukum perdata, Ibu jelaskan sedikit bahwa hukum itu ada 4 unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama, hukum itu mengikat. Kemudian hukum itu mengatur. Kemudian hukum itu punya sanksi. Jadi ada hukum mengatur, punya sanksi, dan hukum itu memaksa. Jadi ada 4 unsurnya, saya ulangi, hukum itu mengatur, mengikat, memaksa, dan punya sanksi. Mengikat artinya mengikat semua warga negara yang ada di negara Indonesia. Artinya tidak pandang bulu. Kemudian mengatur semua kegiatan yang ada di Indonesia. Apakah itu secara publik, secara umum, secara pribadi, dan seterusnya. Itu mengatur. Kemudian memaksa. Artinya memaksa, tidak ada satu orang pun yang tidak diatur oleh hukum jika dia berada di negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, punya sanksi. Punya sanksi, siapa saja yang melanggar aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia harus diberi sanksi. Apakah itu presiden, apakah itu masyarakat biasa, apakah itu rakyat jelata, semuanya mendapatkan sanksi jika melanggar kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi yang perlu anak-anak Ibu ketahui bahwa hukum itu mengatur, memaksa, mengikat, dan punya sanksi. Itu yang perlu diingat. 4 unsur inilah adalah hukum yang ada di negara Indonesia. Kemudian itu masalah hukum. Dan negara kita adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apapun tindak tanduk yang kita lakukan di negara Indonesia, jika melanggar hukum harus diberi sanksi. Siapa saja. Bukan hanya pencuri 1 miliar tidak diberi sanksi karena dia anak presiden. Sementara yang mencuri ayam di daerah perkampungan sana itu dihukum penjara sampai 5 tahun misalnya. Itu tidak. Itu bukan pengertian daripada hukum yang ada di Indonesia. Namun pelaksanaannya saja yang berbeda. Itu masalah hukum. Kemudian kita sudah melihat tentang masalah hukum. Setelah adanya hukum maka ada peradilan. Peradilan di Indonesia ini ada berbagai macam. Ada peradilan agama yang mengatur tentang masalah agama yang ada di Indonesia. Ada peradilan militer yang mengatur tentang orang-orang militer. Ada peradilan tata usaha negara, yaitu itu berlaku secara umum. Jadi peradilan ini ada peradilan tinggi. Itu ada 4 kategori dari peradilan yang ada. Namun
peradilan ini, setelah kita tahu hukum-hukum yang berlaku, maka ada peradilan atau pengadilan yang nantinya akan menyelesaikan semua persoalan hukum yang ada di Indonesia. Itu judul kita tentang hukum dan peradilan. Kemudian kembali lagi kita kepada masalah hukum. Jadi kita masuk pada materi. Masalah hukum di Indonesia ini terbagi-bagi. Ada menurut sifatnya, ada menurut jenisnya, ada menurut macamnya. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum agama, hukum militer, hukum publik, hukum privat, hukum bermacam-macam hukum. Jadi hukum ini semua punya sanksi jika terjadi pelanggaran. Dan siapapun yang melanggar daripada hukum yang ada itu harus diberi sanksi. Kemudian itu hanya penjelasan. Nanti boleh anak-anak ibu semua, siswa sekalian semua bisa melihat materinya, membaca materinya yang ada di buku paket yang diberikan di sekolah ini seperti contohnya. Kemudian untuk masalah hukum dan peradilan di Indonesia itu diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pasal 27 mengatur tentang setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, jika kita mengaku sebagai warga negara, maka kita harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi itu dasar hukum daripada hukum yang ada di negara Indonesia. Semuanya nanti anak-anak ibu bisa lihat penjelasan daripada pasal 27, ada poin A, poin B, atau ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. Itu yang mengenai dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dasar negara kita yaitu Pancasila juga sebagai dasar hukum daripada hukum yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam hukum yang berlaku di negara Indonesia, juga ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak-anak ibu harus tahu bahwa hukum yang berlaku di negara kita itu adalah hukum yang mengikat, mengatur, memaksa, dan punya sanksi. Jangan sampai nanti ini pergi jalan, di tengah jalan tidak banyak SIM, tapi ketemu dengan Pak Polisi melanggar aturan hukum, tidak mau dia diberi sanksi, melawan hukum namanya. Jadi itu contoh daripada kita melawan hukum. Diberi sanksi tidak mau, ditilang tidak mau, akhirnya mengikuti jalur yang tidak betul, bayar saja. Itu sebenarnya kita bukan warga negara yang taat pada hukum. Patuhilah peraturan itu, peraturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Jangan kita yang melanggar hukum. Nah, kadang anak-anak ibu terbunyi begini, Bu, hukum itu kan untuk dilanggar. Kalau tidak dilanggar, bukan hukum namanya. Itu salah. Jangan berprinsip demikian. Apalagi kita sudah belajar tentang hukum dan peradilan. Siapa saja yang melanggar hukum harus punya sanksi. Siapapun dia, kapanpun waktunya. Kalau masih berada di negara Indonesia, itu kita harus patuh dan taat pada hukum. Kemudian, Ibu juga jelaskan ada yang disebut dengan imunitas hukum atau kekebalan hukum. Ada orang yang berada di negara Indonesia itu
dapat yang namanya kekebalan hukum. Yang mana contohnya? Misalnya konsul yang ada di negara Indonesia, misalnya konsul Malaysia, itu jika dia berada di lingkungan di negara Indonesia, dia punya kekebalan hukum. Misalnya konsul Malaysia itu mengendarai mobil kemudian menabrak, itu tidak diproses di negara Indonesia, tetapi dikembalikan ke negaranya dan diproses di negaranya karena dia punya yang disebut dengan kekebalan hukum. Kemudian bagaimana kalau orang Indonesia ke Malaysia, misalnya mendapatkan pendidikan di sana? Jika dia punya kekebalan hukum, itu tidak diproses di sana. Tetapi kebanyakan kita orang Indonesia menjadi TKI di negara Malaysia minta juga kekebalan hukum, itu tidak dapat. Jadi yang punya kekebalan hukum itu adalah orang-orang tertentu yang dikirim oleh negara yang bersangkutan, negara asal, menjadi wakil di negara lain, itulah yang mendapatkan kekebalan hukum. Jadi Bu, kalau orang Indonesia itu jadi TKI di Malaysia, apakah dapat kekebalan hukum? Tidak. Itu kekebalan hukum tidak dapat dia, cuma perlindungan hak dan kewajiban yang ada, bukan kekebalan hukum. Jadi bisa saja dia mendapat perlindungan di sana oleh Menteri Luar Negeri yang ada di sana, tetapi bukan kekebalan hukum namanya. Ya, itu yang perlu Ibu jelaskan. Nanti kalau ada kurang jelas, Ibu mohon dibaca betul materi yang ada di dalam buku, yaitu di buku ada di bab 4, yaitu sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak Ibu setelah memahami materi ini, Ibu minta kamu mengerjakan nanti tugas yang kami berikan nanti. Ibu berharap tugas-tugas yang diberikan itu tolong dikerjakan. Karena jawabnya ada kok di dalam buku. Soalnya juga tidak banyak. Karena apa? Itu menjadi nilai harian buat anak-anak Ibu sekalian. Dan mungkin nanti setelah materi ini kita mid semester. Nanti Ibu akan berikan soal mulai dari yang KD pertama kemarin, kedua, dan yang ketiga pada saat sekarang ini. Jadi Ibu harapkan belajar yang benar, yang betul, jaga kesehatan, jangan berkeliaran, jangan pergi ke tempat untuk berkumpul-kumpul yang tidak ada gunanya. Jaga kesehatan di rumah, tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, semuanya dikerjakan di rumah. Tidak perlu ke mall, di mall tidak ada pembelajaran PKN. Ya, itu yang perlu Ibu sampaikan. Ibu tidak banyak-banyak karena materinya sebenarnya sudah ada di dalam buku. Semua sudah ada punya buku, dan soal-soal punya Ibu berikan tidak lari dari materi yang Ibu sampaikan. Itu saja mungkin. Tolong sampaikan sama teman-temannya yang belum kumpulkan tugas, tolong dikerjakan tugasnya. Yang belum hadir, tolong masuklah belajar. Karena tidak lama ujian semester juga sudah dekat. Mungkin bulan 11 atau awal bulan 12 ini kita udah ujian semester. Nah, jadi Ibu minta pada kamu semua belajar yang benar, belajar yang betul, belajar sungguh-sungguh supaya apa yang kamu cita-citakan dapat berhasil semuanya. Itu saja mungkin yang Ibu perlu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.